Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada anak kelas 7 yang telah diterima di SMP Negeri 7 Purwakarta. Selamat bergabung dengan kampus SMP Negeri 7 Purwakarta. Dan Ibu ucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS. Apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun kalian di rumah, kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi Ibu akan menyapa kalian terlebih dahulu dan Ibu akan memperkenalkan siapa Ibu. Ibu yang bernama Dewi Ernita. Ibu guru bimbingan konseling di SMP Negeri 7 Purwakarta. Ibu pegang layanan bimbingan konseling itu di kelas 8 dan di kelas 9. Dan ada lagi nanti Pak Ahmadi, juga guru bimbingan konseling. Nanti kalian di kelas 7 ketemu dengan Bapak Dr. Andes Ahmadi. Tuh yang bisa Ibu perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti setelah COVID-19 berakhir, kita bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Pada kesempatan ini, Ibu akan menguraikan sedikit materi yang berhubungan dengan tata krama. Kalian pernah mendengar tata krama? Ibu yakin kalian suka mendengar kata tata krama itu. Bisa di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan masyarakat, bisa di lingkungan sekolah pada saat di SD. Kalian suka mendengar kata dengan tata krama. Ibu akan bahas sedikit tentang tata krama. Tata krama itu terdiri dari dua kata, yaitu kata tata dan kata krama. Apa sih kata tata itu? Kata tata itu artinya yaitu norma, aturan, adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggal kita ada. Kata krama itu actionnya. Kita sebagai manusia ada yang disebut sopan santun. Ibu akan bahas sedikit. Nanti kalian masuk ke lingkungan SMP Negeri 7 Purwakarta, itu ada guru di situ. Bagaimana sopan santun kalian sebagai murid terhadap guru? Kalau kita ketemu guru nanti pagi-pagi di depan sekolah, kalian harus bagaimana? Harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Menyapa terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi, sambil tersenyum. Nanti guru akan menjawab Waalaikumsalam. Wah, guru itu senang sekali tuh ya punya anak yang soleh, punya anak yang soleha. Apabila kita pas ketemu dengan guru ada di belakang kita diam dulu dan persilakan guru itu terlebih dulu untuk berjalan. Kalian diam dulu. Mangga Ibu, silakan Ibu untuk jalan duluan. Itu adalah merupakan sopan santun. Terusnya lagi nanti kalian akan masuk ke kelas. Sopan santun terhadap ini, ada lagi sopan santun terhadap petugas tata usaha. Di SMP Negeri 7 Purwakarta itu ada petugas tata usaha. Kalian nanti kenal semua. Boleh Ibu perkenalkan, misalnya di situ ada Ibu Pini, ada Pak Ateng ya itu. Nanti kalian akan berkenalan di sana. Kalian ada perlu dengan petugas tata usaha, kalian nanti cari ada di sana lingkungannya, ada tempatnya, ruangannya. Kalian kalau memang perlu untuk ke tata usaha, kalian harus menyapa terlebih dahulu dan ucapkan apa keperluan kalian untuk datang ke ruang tata usaha. Itu ada sopan santunnya. Dan yang selanjutnya nanti kalian akan bergabung misalnya kelas 7A, masuk di kelas 7A. Kalian nanti akan bergabung dengan teman sebaya di situ. Kenapa disebut teman sebaya?
karena rentang usianya hampir sama. Yaitu bagaimana sopan santun dengan teman sebaya di kelas. Kita harus saling hormat menghormati, harus saling sayang menyayangi satu dengan yang lain. Apakah kalian nanti perlu bantuan dengan teman di kelas? Pasti suatu saat kita akan membutuhkan bantuan teman di kelas. Contoh yang paling mudah sekali, kita lagi menulis enak-enak, lagi menulis, tahu-tahu pulpen kita habis, pulpen kalian habis. Pada siapa kalian nanti minta tolongnya? Pada teman terdekat di kelas, yaitu teman kita yang ada di kelas. Mungkin teman yang sebangku dengan kita, teman yang satu meja dengan kita. Kalau kita minta tolong ke teman, kita terlebih dahulu, maaf, tolong saya. Minta tolong terlebih dahulu. Minta tolong, maaf, saya minta tolong. Misalnya, bolehkah saya meminjam pulpen kamu? Kalau memang diperbolehkan, baru kita ambil dan kita pakai. Dan setelah itu, kita kembalikan dengan ucapan terima kasih. Itu dibiasakan dengan teman. Tidak boleh mempergunakan atau memakai bahasa-bahasa yang menyakitkan dengan teman. Misalnya, suka ledek-ledekan nama orang tua, itu nggak boleh. Tidak sopan itu. Nggak sopan itu, anak tidak memiliki etika, tidak memiliki tata krama itu. Ya, nama orang tua itu sakral, tidak untuk diledek. Nah, yang selanjutnya, tidak boleh mengolok-olok dengan teman. Ya, tidak boleh itu. Tidak boleh memanggil teman dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan. Itu tidak boleh. Paham sampai sini? Mudah-mudahan kalian paham ya. Itu. Sekarang, apakah kita bertata krama itu hanya dengan sesama manusia? Sekali lagi, apakah kita hanya bertata krama dengan manusia? Tidak. Kita harus memperlakukan lingkungan kita pun dengan sopan, dengan santun, dengan etika yang baik. Contohnya, lingkungan di sekolah di SMP 7 Purwakarta itu bukan hanya unsur manusia saja. Misalnya, unsur tumbuh-tumbuhan di situ ada. Tumbuh-tumbuhan perlukah kalian jaga? Perlu sekali, karena dia menghasilkan oksigen. Kita butuhkan untuk bernapas. Jangan sampai tumbuh-tumbuhan bunga-bunga yang ada di SMP 7 Purwakarta sampai kering, kalian tidak peduli. Ya, kalau lihat pagi-pagi kalau masih ada waktu, kalian ambil alat penyiram tumbuhan, kalian ambil air, kalian siram dengan doa Bismillahirrohmanirrohim. Senang sekali itu tumbuhan, dan tumbuhan pun mendoakan kalian yang memperlakukan baik terhadap tumbuhan tuh. Terus misalnya tentang kebersihan lingkungan, apakah kita perlu peduli? Perlu sekali. Contohnya kebersihan halaman sekolah kita, lapangan sekolah kita, kelas sekolah kita, toilet, ya, itu semua perlu kita jaga. Ada aturannya. Ya, kita harus jaga. Misal kelas harus dibersihkan setiap hari oleh kalian supaya kelas itu bersih, supaya kelas itu terhindar dari penyakit. Kita yang diam di situ, yang belajar di kelas nyaman, enak, betul tidak? Itu. Yang selanjutnya lagi sekarang, kalian sekarang sedang belajar di rumah. Karena adanya COVID-19 ini ya memaksa kita untuk di rumah. Sebetulnya ibu sudah kangen sekali ketemu dengan kalian, udah ingin ketemu. Tetapi ya, apa boleh buat? Kita belajar dengan cara daring seperti ini. Kalian mungkin bisa melihat ibu belum kenal pada kalian. Tapi insya Allah, mungkin nanti di bulan November, kita bisa bertatap muka dengan kalian. Ibu bisa bertatap muka dengan anak-anak ibu yang ada di kelas 7 SMP Negeri 7 Purwakarta. Yang selanjutnya sekarang, di suasana COVID-19 ini, ibu selaku guru bimbingan konseling kalian harus menjaga kesehatan. Karena apa? Kesehatan adalah modal utama kita untuk melakukan semua kegiatan aktivitas.
Contohnya aktivitas belajar kelak. Insya Allah nanti kita bisa ketemu kalian dalam keadaan sehat. Bagaimana kita? Tata krama kita, sopan santun kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Mungkin kalau tidak ada COVID-19, kalian boleh bercium tangan. Ya, kalian boleh kangen berpelukan dengan teman akrab kalian. Tapi dalam suasana COVID-19 ini kita harus menjaga. Kita hindari terlebih dahulu. Secara sopan santun kita menyapa teman kita, menyapa guru kita. Apabila nanti masih ada COVID-19, kita mengangkat tangan dan tersenyum. Nah, itu udah mewakili. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Bu Guru. Dengan teman juga kita berikan angkat tangan saja dan kita tersenyum. Mungkin itu dia kalau kita untuk menjaga memang tertularnya COVID-19 ini. Nah, bagaimana Bu belajar di rumah melalui daring ini? Kita nikmati, kita syukuri kalian bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, Ibu tanya pada kalian kalau main sekarang suka pakai masker nggak? Ayo, Ibu ingin tanya pada kalian, suka menggunakan masker nggak? Nah, itu kalau yang belum mempergunakan masker, kalian sekarang mulai hari ini ke depan harus mempergunakan masker. Contohnya Ibu nih, ini ada Ibu masker nih. Pakai masker ya. Kalian lihat yang bagian depan yang mana, bagian belakang yang mana, kalian pergunakan. Ini masker ini bisa dipergunakan dalam waktu 4 jam, ya 4 jam. Tuh, pakai masker supaya terhindar dari COVID-19. Yaitu pergunakan masker. Kalian bermain boleh bermain, tetapi jaga jarak dengan teman. Itu 1-2 meter itu menurut protokol kesehatan. Oke? Yang selanjutnya, apakah kalian suka mencuci tangan dengan baik? Sering-seringlah kita mencuci tangan dengan baik. Itu ada caranya ya. Kita pergunakan sabun, boleh sabun apa saja yang ada di rumah. Ya, ada sabun deterjen, pergunakan nggak apa-apa. Ya, pergunakan pakai. Terus kita pakai sabun, kita cuci di air yang mengalir. Tuh, kita bersihkan di setiap sela-sela tangan kita, di ujung-ujung kuku kita. Ya, bersihkan terlebih dahulu. Apalagi kita udah habis keluar main, ya, dengan habis keluar main, situasinya kena debu dan sebagainya, kalian di luar, setelah masuk ke rumah, itu bersihkan semua. Bila perlu kalian mandi terlebih dahulu, ya, ganti pakaian, mandi terlebih dahulu, dan bersihkan semuanya. Nanti kalian di rumah dalam keadaan steril, bersih, ya. Kalau misalnya kalian akan keluar, maka pergunakan hand sanitizer, ya. Tuh, pakai ini bisa untuk membunuh kuman, ya, membunuh virus COVID-19. Pergunakan, kalian pakai dengan baik di tangan, ya, di jari-jari kalian. Ini setidaknya bisa terhindar kita dari virus COVID-19. Yang selanjutnya, kalau kalian bersin, bagaimana etika bersin? Nah, itu ada etikanya, itu bersin. Bersin itu harus ditutup, ya. Jadi ajaran agama kita sudah mengajarkan sebetulnya bersin itu harus ditutup. Tujuannya apabila kita sakit tidak menularkan ke orang lain. Itu ada etikanya. Orang menguap juga ada etikanya kan? Nah, itu kalau menguap harus ditutup etikanya dengan punggung tangan kita, tutup. Kalau menguap, begitu juga kalau kita bersin. Kalau kita ada tisu, kita ambil tisu, kita tutup supaya air percikan ludah kita tidak mengena kepada orang lain. Setelah itu kalau kita bersin misalnya gitu ya, kita tisunya kita kecilkan, kita remes, kita buang ke tempat sampah, jangan sembarangan, ya, karena khawatir di tisu ini ada percikan air ludah, kebetulan memang kita lagi sakit, supaya tidak menular kepada orang lain, ya.
Paham? Nah itu istirahat yang banyak kalian di rumah. Bu, boleh nggak aku main bola? Boleh, tetapi harus menjaga jarak. Ya itu. Bu, boleh nggak aku main di halaman? Boleh, di halaman rumah boleh. Bahkan kalian juga harus berjemur. Ya, mungkin jam 9 pagi atau jam 10, jam 8. Silahkan kalian berjemur supaya kalian mendapat vitamin D untuk menjaga ya daya tahan tubuh kita. Yang selanjutnya dalam masa COVID-19 ini kalian harus banyak makan ya. Makan makanan yang bergizi. Bu, makanan yang bergizi itu kan mahal. Tidak, kata ibu. Banyak makanan yang bergizi itu nilainya murah. Contohnya sayur-sayuran ya. Alhamdulillah di Jawa Barat ini sayur-sayuran itu melimpah. Tinggal kitanya mau atau tidak untuk mengkonsumsinya, memakannya. Yang selanjutnya buah-buahan banyak di Jawa Barat ini seperti pisang, pepaya, itu kan bernilai gizi yang tinggi. Tidak mahal, yang penting kita mau untuk mengkonsumsinya. Oke? Yang selanjutnya minum air putih yang banyak ya. Itu setidaknya 2 liter dalam 1 hari, yaitu 8 gelas. Kalian boleh atur. Jadi supaya stamina fisik kalian tetap sehat. Ya, supaya kalian belajar di rumah dengan sistem daring ini juga kalian sehat. Dengan ibu kalian belajar bareng-bareng, dengan ayah, dengan adik, dan dengan kakak. Ya, jaga kesehatan baik-baik. Insya Allah nanti di bulan, kan ini sampai bulan September ya. Mudah-mudahan setelah bulan September COVID-19 ini akan pergi dari dunia kita semua. Dan kita bisa melakukan aktivitas yang normal seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ini banyak